Halo semuanya, di tutorial kali ini aku akan menjelaskan tentang letter spacing atau yang biasa dikenal dengan kerning ya. Dan juga kita akan belajar tentang kenapa hal ini sangat penting di dalam tipografi. Perkenalkan, namaku Rizky Sendana Putra, dan jika kalian baru di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan klik icon bell ya, karena masih banyak lagi tips desain yang bakalan kita bahas bareng-bareng di channel ini. Jadi, langsung aja kita masuk ke materinya ya. Di sini aku menggunakan Adobe Illustrator ya. Pertama-tama kita akan mulai dengan mengaktifkan Type Tool yang ada di sebelah sini atau dengan shortcutnya T. Kemudian kita klik pada artboard dan ketik sebuah kata, misalkan avatar. Oke, ini aku gedein dulu ya teksnya biar kelihatan. Nah, seperti ini. Oke, letter spacing atau yang biasa dikenal sebagai kerning ini adalah jarak antara setiap huruf. Dan jika kita select teks ini, kemudian kita pergi ke karakter panel, nah kita bisa melihat di sini angka default untuk kerningnya itu auto ya. Nah, untuk tutorial ini kita bakalan men-setting angkanya itu menjadi 0, dan kita bisa lihat nih langsung berubah kan jarak antara hurufnya gitu. Nah, kalau kita mau mengubah jarak antara hurufnya supaya lebih jauh atau lebih dekat, kita bisa menggunakan dari set tracking yang ada di sini. Misalkan kita klik drop down menunya, kemudian kita hover di antara ini. Nih, kalau angkanya minus 100, dia bakalan makin dekat. Kalau angkanya positif, dia bakal makin jauh seperti ini. Gitu. Nah, jika kalian ingin mereset kerningnya, kalian bisa select teksnya dan kemudian kalian ketik angka 0 di sebelah sini. Nah, kita akan mencoba mengatur trackingnya di sini ya. Nah, tracking ini adalah untuk mengatur jarak antara semua hurufnya secara keseluruhan nih. Nah, misalnya begini. Jadi kalau kita ganti menjadi minus 100, dia bakal makin dekat. Kalau angkanya positif, dia bakal makin jauh. Nah, bedanya kerning sama tracking itu, kalau kerning itu kita atur jarak antara hurufnya satu-satu, tapi kalau tracking itu kita bisa ngatur langsung semuanya kayak gini. Nah, jadi kenapa sih kerning itu penting? Karena alasan utamanya itu untuk meningkatkan legibility dan readability. Maksudnya itu untuk meningkatkan keterbacaan dalam suatu teks. Misalkan kalian sedang membuat logo nih, dan kalian menggunakan typeface yang berbeda dan mungkin nggak punya letter spacing yang bagus gitu. Misalkan typeface yang macam script atau black letter gitu ya. Nah, dari font-font itu kan biasanya ada letter spacingnya itu kurang bagus gitu. Kadang ada yang terlalu dempet, kadang ada yang terlalu renggang gitu. Nah, dengan adanya kerning dan tracking ini, fungsinya itu untuk mengatur teks kalian supaya lebih enak dibaca gitu. Jadi bagian dari kerning itu adalah melakukannya berdasarkan mata kalian ya. Jadi digeser kanan kiri sampai menurut kalian itu cocok. Tapi ada cara yang lebih baik untuk mencapai spacing yang benar di antara dua huruf. Di sini aku ada sebuah contohnya ya. Nah, di sini aku mempunyai 3 contoh kerning ya. Yang pertama itu ada negative kerning pairs, yaitu kombinasi huruf yang memiliki jarak lebih sedikit di antara keduanya. Ini termasuk kemungkinan tumpang tindih, karena kerning negatif itu lebih umum daripada kerning positif. Nah, jadi biasanya itu dalam suatu typeface itu kalian bakalan sering menggunakan negative kerning pairs, yaitu seperti ini ya, misalkan. Ini kita punya huruf A dan V. Negative kerning pairs itu yang bakalan kita setting dengan mengurangi jarak antara hurufnya seperti ini. Ini aku sambil tekan Alt sama panah ke kiri. Nah, kita bisa lihat nih ini bakal berubah garisnya, berubah jaraknya dengan kita sambil mengklik tombol Alt dan panah kiri. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita punya positive kerning pairs, yaitu kombinasi huruf yang memiliki ruang tambahan di antara keduanya. Ini dapat diterapkan oleh designers untuk mendapatkan spasi yang lebih besar daripada default di antara kombinasi huruf yang terlalu berdekatan. Nah, misalkan di sini aku punya dua kata yaitu TV. Nah, di sini kalian bisa mengaplikasikan positive kerning pairs dengan cara tekan tombol Alt dan panah kanan untuk menjauhkan jarak antara T dan V-nya. Seperti itu. Ya, dan yang terakhir kita mempunyai contextual kerning, yaitu kerning yang melampaui kombinasi dua huruf atau tiga huruf seperti ini. Nah, di sini
Tujuannya contextual kerning itu supaya mengatur jarak di antara 3 karakter yang sama. Misalkan di sini aku ada huruf AAA. Nah, kalau contextual kerning itu jadi kita atur supaya jarak di antara ketiga huruf ini tuh lebih jauh gitu, lebih supaya biar enak dibaca juga. Misalkan kita jauhin 2 klik dan 2 klik di sebelah sini. Nah, supaya lebih enak dibaca gitu. Supaya kalau terlalu dekat gitu kan dia kayak terlalu dempet. Misalkan kalau terlalu dempet kan jadi kayak gini nih. Nah, ini kurang enak buat dibaca gitu. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk video kali ini. Tadi kita udah ngebahas tentang kerning dan tracking. Terus juga tadi aku udah memberikan 3 contoh kerning. Yang pertama yaitu negative kerning pairs, kemudian positive kerning pairs, dan yang terakhir contextual kerning pairs. Jika kalian menemukan video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan. Terus juga jangan lupa klik tombol subscribe karena itu sangat membantuku untuk membuat konten-konten selanjutnya. Dan juga jangan lupa klik icon bell supaya kalian tidak ketinggalan dengan tips-tips desain selanjutnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.